الله 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 ما لنا مولى سوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: فسكتوا فقال ذلك 3 مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وقال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من يرجى خيره ولا يؤمن شره. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وخير الناس أنفعهم للناس. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan para sahabat yang sedang berkumpul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan isi pertanyaan dengan bunyi: Ala ukhbirkum bi khairin min syarrikum. Kata Nabi, maukah kalian aku beritahu siapakah di antara kalian orang yang paling baik dan orang yang paling buruk? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, dan pertanyaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu. Nah, ini untuk menguji para sahabatnya. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling baik dan orang yang paling buruk di antara kalian? Maka qala Abu Hurairah, fasakatu, maka kami semua terdiam. Khawatir kami takut salah menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika 3 marrah, mengulang pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Ala ukhbirkum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling baik di antara kalian dan orang yang paling buruk? Maka sahabat terdiam sampai pertanyaan 3 kali. Maka para sahabat satu orang menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada mereka, khairukum man yurja khairuhu wa yu'minu syarruhu. Orang yang paling baik di antara kalian ialah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Nah, orang yang kalau dia datang itu selesai masalah. Misalkan ini, kita ada pembangunan masjid. Nah, datang sepulang. Kalau bapak ini datang selesailah nanti ini. Tenang aja, nanti dia diborong semuanya sama dia. Jadi kedatangannya itu bikin tenang, bikin masalah jadi selesai. Dan kedatangannya saja itu setelah masalah sudah selesai. Nah, apalagi kalau pas makan, kalau datang bapak ini udah selesai dah, dia yang traktir nanti. Nah, ini selesai semuanya. Jadi betul-betul diharapkan. Nah, jadi orang yang betul-betul baik itu diharapkan kebaikannya. Nah, kalau orang itu misalnya butuh sesuatu, kemudian dia bercerita bahwasanya kalau aku minjam kesimpulan kira-kira bisa nggak ya, katanya. Maka kawan yang satu ini bilang, oh bisa, aku minjam aja sama dia. Dia orangnya baik kok. Nah, dia orangnya punya uang dan dia orangnya mudah untuk ngasih pinjaman. Minjam aja nggak apa-apa. Nah, kan yang tahu diri kita ini baik kan bukan diri kita sendiri, tetapi orang lain. Orang lain yang tahu diri kita itu baik. Nah, ini orang yang selalu diharapkan kebaikannya.
Nah, jadi setiap ada sesuatu, nah kedatangannya itu bikin setengah permasalahan itu sudah selesai. Nah, dengan kehadirannya, ini di antara orang yang diberitakan kepada kita bahwasanya orang yang baik itu kedatangannya saja membawa kebaikan. Nah, bisa dicek diri kita nih, kira-kira kalau datang ke suatu perkumpulan, ke suatu urusan, kalau permasalahan itu bisa menyelesaikan setengah saja, insya Allah kita orang baik. Tetapi sebaliknya, jikalau datang suatu orang bikin nambah masalah, itulah seburuk-buruk orang itu. Ya, apalagi kita kadang-kadang tanpa disadari ada orang yang pakai knalpot motor itu, yang pakai racing itu. Itu karena keburukannya memakai knalpot racing yang besar suaranya. Jadi kalau dia jalan apalagi tengah malam, itu satu RT dibangunin karena bunyi knalpotnya yang besar. Sampai anak kecil pun kebangun itu. Maka kalau sudah menyakiti satu RT, maka satu RT itu harus dia minta maaf. Nah, harus maaf karena itu konsekuensi orang yang bersalah, harus minta maaf. Kalau sebelum minta maaf dia belum selesai. Dan minimal kalau dia tidak mau minta maaf, dia harus mendoakan orang yang disakitinya itu. Nah, Allahumma firli wa lahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ini minimal ini. Kalau orang itu nggak mau minta maaf. Nah, jadi itu tanda orang yang baik, kehadirannya itu bikin tenang. Orang yang buruk, kehadirannya itu membuat kita gelisah, membuat kita nggak tenang. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang buruk, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang apabila seseorang mau mengambil kebaikan darinya, tetapi banyak orang yang meragukan kebaikannya. Atau misalnya, contoh satu lagi, ketika ada orang yang curhat kepada orang lain dan membicarakan orang tersebut, kira-kira kalau aku minjam ke si fulan, kira-kira bisa nggak ya? Katanya. Kelihatannya dia berduit. Maka kawan ini bilang, oh jangan, dia nggak ada duit itu, dia nggak bisa ngebantu. Tapi kemarin dia ngomongnya gini, omongannya aja sampai langit ke-7 itu, tapi amalannya masih di dasar bumi. Nah, jadi nggak usah lah. Nah, jadi jangan minta tolong ke dia. Nah, dia nggak sesuai omongan dengan amalannya. Maka kalau mau minta tolong, minta tolonglah kesimpulan. Dia itu tuntut orang baik. Nah, jadi kalau orang baik itu orang yang mengakui kebaikannya. Banyak orang yang mengetahui atau mengakui kebaikannya. Dalam hadis yang lain disebutkan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'minu syarruhu, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'minu anhu. Ya. Orang yang diharapkan kebaikannya dirasakan aman dari keburukannya. Apalagi dititipkan amanah. Kalau aku ngamanahkan ini kira-kira aman gak? Oh, beliau itu aman lah. Orang itu, beliau ini orangnya terpercaya. Bisa lah untuk dipercaya. Insya Allah dia nggak khianat. Nah, jadi diakui dia memiliki keburukan yang minus dan banyak kebaikan-kebaikan yang dimiliki olehnya. Nah, bahkan ketika di masjid, orang yang baik itu disebutkan kata Nabi, khiyarukum aljanukum manakiba fis shalah. Bahkan di dalam salat itu kalau nampak, kalau terasa agak renggang, maka dia melembutkan pundaknya kata Nabi. Jadi enggak terlalu dibuka lebar. Jadi dilembutkan pundaknya. Nah, dipanggil saudaranya kalau terasa agak longgar. Maka dipanggil, di sinilah, ini masih ada tempat ini. Karena sop pertama itu memang harus diperebutkan. Jangan saling tawarkan kalau sop pertama. Di sana fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan kalau kita saling menawarkan sop pertama itu makruh. Kata para ulama, kita menawarkan sop pertama. Maka kalau bisa kita lembutkan pundak kita kepada Nabi, khiyarkumul alyanukum manakiba fis shalah. Nah, kasih celah kepada orang yang membutuhkan sop pertama tadi. Tapi jangan begitu sudah dikasih, ternyata sempit juga jadinya setelah kawan ini masuk gitu. Nah, jadi tetap harus ikhlas dalam memberikan sop supaya seseorang ini bisa mendapat keutamaan di sop pertama. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi ini Nabi SAW sebutkan la yu'minu ahadukum, belum sempurna ternyata keimanan kita. Kalau kita mencintai saudara kita, ya, kalau kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Diri kita, kalau salah satu di antara organ tubuh kita itu terluka, nah, misalkan tangan kiri kita ini terluka dengan sebab goresan pisau atau apa saja, pasti tangan kanan yang mengobati. Kalau kaki kita sakit, tangan yang mengobati. Nah, apa saja yang sakit, tangan ikut campur dalam mengobati. Tidak ada organ tubuh saling membiarkan. Nah, karena kita sayang dengan tubuh kita, sayang dengan diri kita sendiri. Nah, begitu pun juga dengan orang lain ketika ada yang sakit, nah, maka hendaknya kita ada simpati. Nah, minimal kita datang walaupun tidak membawa apa-apa. Ya, begitu datang, ditanyalah, tunjukkan bentuk perhatian dan kepedulian. Nah, si fulan ditanya, Pak, gimana keadaannya? Bang, gimana keadaannya? Apa yang dirasakan? Nah, ya, kata yang sakit nggak ada rasa apa-apa, karena yang jenguk pun nggak bawa apa-apa. Coba kalau bawa buah-buahan kan adalah rasanya. Nah, kalau bawa buah-buahan, oh ada rasa manis-manisnya lah. Kalau bawa roti ada rasa tawar-tawarnya. Ini nggak bawa apa-apa sama sekali. Kalau ditanya gimana rasanya, ya nggak ada rasa apa-apa gitu. Maka kalau menjenguk itu, nah, kita hendaknya ada bawa buah tangan, walaupun itu makanan yang ringan. Karena kehadiran orang yang menjenguk itu sudah memberikan setengah kesembuhan. Wal itmi'nanu takfilun syifa. Nah, jadi dengan tenang, kehadiran kita memberikan ketenangan, itu sudah memberikan setengah kesembuhan kepada orang yang sakit. Maka kehadiran kita kepada orang yang sakit ini memberikan setengah kesembuhan. Maka begitu kalau sudah sampai di tempat orang yang sakit, ceritakan, berikan dia semangat untuk sembuh. Jangan ceritakan dia yang macam-macam, ya, yang menjadikan dia down. Bawa cerita, kemarin aku ke tempat kawan sebelah itu, nah di perumahan sebelah sama penyakitnya kurang lebih seminggu mati dia. Nah, itu bikin dia down itu. Kalau memberikan kabar-kabar yang tidak baik, maka berikan dia satu kabar gembira. Berikan dia cerita yang menjadikan dia semangat untuk menghadapi penyakitnya, semangat untuk menghadapi musibahnya. Kalau dia punya kawan punya penyakit seperti ini, alhamdulillah sembuh juga dia. Padahal sebenarnya ceritanya kayak gitu. Tetapi untuk menenangkan orang tersebut. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Quran surah Al-Maidah, Al-Hujurat, ya. Di surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang ada iman yang sempurna dalam hati mereka, ikhwah. Nah, Allah menggunakan kata ikhwah di sini. Ya. Ikhwah ada, pernah kita mendengar kata ikhwan juga. Nah, ikhwan dengan ikhwah itu berbeda. Kalau ikhwah ialah ikatan persaudaraan yang sedarah. Ya, kalau dalam bab waris itu disebutkan ikhwah di sana. Nah, kalau ikhwan itu saudara semuslim. Nah, tetapi di sini Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang memiliki keimanan yang baik, keimanan yang sempurna, maka mereka merasakan persaudaraan itu seperti persaudaraan sedarah. Nah, makanya Allah sebutkan dengan kata ikhwah. Ya. Fa aslihu baina akhwaykum. Apabila mereka berselisih, ya, maka damaikanlah keduanya. Fa aslihu. Nah, maka islah perbaikan mereka karena mereka sedang dalam kondisi retak. Nah, fa aslihu baina akhwaykum. Ya, damaikan di antara keduanya. Nah, jangan jadi kompor di antara keduanya. Maka dalam mendamaikan keduanya itu, dengan kita sedikit berbohong itu boleh. Maka berbohong dalam mendamaikan ini dalam istilah Arab disebutnya tawriyah. Ya, berbohong dalam rangka menyatukan atau mendamaikan orang-orang yang berselisih. Nah, misalkan ya, sepulang, kemarin sebenarnya abang itu mau datang ke tempat sampean,
tapi sampean tuh nggak ada kemarin. Kata dia, oh aku di sini terus kok di rumah, katanya. Enggak, dia kemarin mau ke sini. Nah, cuma sampai setengah balik dia. Padahal kata si pulang, nggak bakalan aku ke sana. Nggak bakalan aku mau datang kalau sebelum dia datang ke sini. Nah, kebohongan kita dalam mendamaikan keduanya hanya diperbolehkan dalam agama. Nah, sekali lagi ini disebut dengan tauriyah, bukan dusta. Karena kebohongan di sini dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih. Ya, fa aslihu baina akhwaykum. Dan Allah juga menyebutkan wala ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebaikan, dalam perkara ketaatan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam perkara keburukan. Nah, dalam perkara kebaikan saling tolong-menolonglah. Apapun bentuk kebaikan itu, kalau bisa kita ikut andil di dalamnya, kita ikut serta di dalamnya. Nah, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling support kalau dalam perkara kebaikan. Wala ta'awanu, dan jangan saling tolong-menolong 'alal ismi wal 'udwan, dalam perkara dosa, dalam perkara kesalahan, jangan pernah saling tolong-menolong. Tetapi tolong-menolonglah dalam perkara yang mengandung kebaikan. Nah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau disebut dengan muttafaqun alaih, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajah. Orang yang selalu atau terbiasa membantu hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatih, maka Allah akan selalu menolong hajat-hajatnya. Wa fi riwayatin akhar, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Orang yang selalu menolong hamba, orang yang selalu menolong saudara-saudaranya, maka Allah akan selalu menolongnya. Nah, dalam sebuah kalimat yang lain, Allah selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya. Nah, jadi sebelum kita menolong saudara kita, Allah sudah siapkan itu pertolongan buat kita. Nah, bahkan sampai menggunakan huruf sumpah, wallah, ya. Dan Allah pasti akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya. Maka dengan kita menolong saudara kita, Allah akan permudah urusan-urusan kita itu. Nah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kita melihat saudara kita, lihatlah kebaikan-kebaikannya. Walaupun dalam 9 urusan, 9 keburukannya dan 1 kebaikannya, maka yang 1 ini kita lihat. Jangan sedikit pun melihat keburukan dari mereka. Walaupun banyak keburukan yang kita lihat dalam diri mereka, berusahalah untuk mencari kebaikan yang ada pada dirinya. Jadi orang bijak mengatakan, segemuk-gemuknya ikan itu pasti ada tulangnya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Jadi seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya, dan sebaik-baiknya orang pasti juga ada buruknya. Pernah terjadi pada Nabi Isa alaihissalam sedang berjalan bersama Hawariyun, yaitu pengikut setia beliau. Saat berjalan tepat di pinggir jalan, dekat dengan hutan, ada seekor bangkai anjing, dan semua Hawariyun, orang-orang yang bersama Nabi Isa menutup mulut, karena ada bangkai anjing ini sudah membusuk. Melihat orang-orang di sekitarnya Nabi Isa, yang pada rata-rata menutup hidung semuanya, maka Nabi Isa setelah melewati bangkai tersebut bertanya kepada orang-orang atau para sahabatnya, adakah kebaikan yang kalian lihat pada bangkai anjing tersebut? Para Hawariyun menjawab, tidak ada wahai Nabiullah, kami melihat banyak keburukan. Apa yang kalian lihat? Kata Nabi Isa, yang kami lihat itu dia bangkai anjing, udah begitu hitam, najis, bau lagi. Nah, jadi sedikit pun kami tidak melihat kebaikan pada bangkai anjing ini. Maka kata Nabi Isa,
saya melihat kebaikan pada bangkai anjing ini. Kaget Hawariyun. Nah, kebaikan apa yang kau lihat wahai Nabiullah? Sedangkan kami tidak melihat kebaikan itu. Kalian lihat giginya, gigi anjing itu putih. Nah, itulah kebaikannya itu. Nah, sampai sekecil itu Nabi Isa itu mengorek kebaikan dari bangkai anjing tersebut. Nah, lihatlah giginya putih. Itu satu kebaikan bagi anjing. Nah, giginya putih. Nah, semua tubuhnya hitam, tertutupi, tapi ada giginya satu yang kelihatan putih. Itulah kebaikannya. Nah, jadi berusaha untuk mencari kebaikan pada diri seseorang. Nah, dan Nabi SAW sabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang memberikan manfaat bagi manusia. Nah, berusaha untuk memberikan manfaat sekecil apapun, menutupi aibnya dan memberikan manfaat sekecil apapun itu. Nah, misalkan kalau kita di jalan ketemu paku kecil atau duri lah apa saja, nah kita singkirkan. Ya, enggak usah kita lihat saja. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini kok jalan banyak pakunya ya. Jalan terus dia. Nah, jadi jangan jalan terus, singkirkan paku tersebut. Nah, apalagi misalnya kita selesai sarapan nanti, ada satu orang bilang, ya Allah, ini kok masjid kotor banget ya. Ini orang gak ada benarnya ini masjid kok dikotori. Ditinggal juga sama dia. Nah, dikiranya dia sudah benar. Ini di mana benarnya nih? Ya, dikira dia sudah merasa benar dengan dia menilai seperti itu. Nah, jadi dengan kita melihat apapun dari orang-orang di sekitar kita, ambil kebaikan yang kita bisa ambil. Kemudian apa manfaat yang kita bisa berikan? Ya, berikan. Nah, sekiranya itu satu keburukan dan kita bisa perbaiki, perbaikilah semampunya. Jangan hanya sekedar menilai. Ya, melihat paku di jalan, ya astagfirullah dia, ya Allah, kok kayak gini banget ya. Dilihat ada orang yang mogok motornya atau mogok mobilnya. Pak, kenapa mobilnya Pak? Ini mogok nih Pak. Oh ya sudah ya, semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Jalan terus dia. Ya, seharusnya berhenti dulu. Butuh bantuan Pak, didorong enggak? Itu bantuan yang kita bisa berikan, berikanlah. Ya. Ada orang yang tidak mampu dia mengeluarkan infak yang besar untuk masjid, tetapi dia berusaha untuk memberikan manfaat untuk masjid. Ya. Ada satu orang yang dia hanya mampu memakmurkan masjid, dengan dia sering hadir sholat berjamaah dan dia membalikkan sendal jemaah. Ya. Ini bentuk manfaat yang dia bisa berikan ke masjid. Nah, kalau aku ngeluarin infak, ini pas-pasan ini untuk keluarga, untuk masjid saya belum bisa. Maka dia berusaha memberikan manfaat sekecil apapun. Nah, dia tidak bisa memakmurkan masjid dengan membangun fisiknya, maka berusahalah memakmurkan masjid dengan meramaikannya. Ini udah nggak keluar duit, udah nggak memakmurkan lagi. Ini payah ini. Maka minimal dengan kita memakmurkan. Nah, untuk gotong royong saya belum bisa. Ini saya dalam kondisi kurang sehat atau sakit atau lemah apalah. Tapi minimal ada yang harus dia lakukan. Nah, dengan ada satu orang jemaah dia membalikkan sandal jemaah dan jemaah setiap turun dari masjid langsung dipakainya. Nah, ini kan membuat jemaah senang gitu. Menengok sendalnya itu tinggal dipakai, itu memang kesenangannya itu sepele, itu perbuatan yang ringan. Tetapi jemaah itu senang. Setiap turun masjid langsung dipakai sendalnya. Itu satu perbuatan yang ringan, tetapi kita telah membahagiakan orang lain dengan kebaikan kita itu. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ila Allah taala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah ialah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia. Nah, inilah ibadah sosial kita. Sebagaimana dengan tema pada subuh pagi hari ini, ibadah sosial itu ialah ibadah kita kepada Allah yang kita praktikkan pada manusia. Nah, jadi barometer ketakwaan seseorang itu bagaimana hubungan dia dengan manusia lainnya. Nah, itu barometer ketakwaan seseorang. Dan kita juga tahu di antara semua kebaikan yang kita lakukan,
yang mana yang menjadi kunci pintu surga kita itu kita nggak tahu. Nah, pernah Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ya, sahabat-sahabat dekatnya. Nah, pertanyaan itu di waktu duha. Nah, dan Nabi bertanya, siapakah di antara kalian yang berpuasa hari ini? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Nah, kemudian bertanya lagi Rasulullah, siapakah kalian di hari ini yang memberi makan orang miskin? Mengangkat tangan lagi Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Nah, bertanya lagi, siapakah di antara kalian hari ini yang menjenguk orang sakit? Nah, mengangkat tangan lagi Rasulullah, saya ya Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Nah, pertanyaan yang terakhir, siapakah kalian di antara kalian yang hari ini mengantar jenazah? Ya, semua sahabat mengangkat tangan dan termasuk Abu Bakar. Maka kata Nabi SAW, orang yang mampu menjaga 4 amalan ini, maka itulah ciri-ciri ahli surga. Ya. Dan para ulama menggarisbawahi pertanyaan Nabi ini. Yang pertama, puasa. Puasa itu ialah ibadah pribadi, ibadah dirinya dengan Allah. Nah, kemudian yang kedua, memberikan orang makan. Ini ibadah sosial. Ya, memberikan makan kepada orang yang lapar. Nah, yang ketiga ialah menjenguk orang sakit. Nah, ini juga ibadah sosial. Dan yang terakhir ialah siapakah yang mengantar jenazah. Ini juga ibadah sosial. Nah, di antara yang 4 ini, satu saja ibadah dengan Allah itu. Hablum minallah itu 1. Dan hablum minan nas itu 3. Nah, artinya apa? Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW ialah ahabbun nas, ya. Orang yang paling dicintai oleh Allah ialah ilallah ta'ala anfa'uhum linnas, yang paling besar manfaatnya bagi orang lain. Nah, ini yang paling besar manfaatnya, itulah paling dicintai oleh Allah. Nah, mungkin di antara kita, ya, mungkin di antara kita ada orang yang selalu istiqomah memberikan hartanya kepada para penghafal Al-Quran. Nah, karena dia berpikir kalau untuk baca Al-Quran one day one juz, 1 hari 1 juz nggak bisa. Untuk salat tahajud dia juga belum mampu. Untuk menjaga salat duha dia belum ada kekuatan, dia sibuk, tidak ada kesempatan. Tetapi dia tidak ingin kehilangan pahala tahajud, kehilangan pahala baca Al-Quran, kehilangan pahala salat duha. Nah, akhirnya dia menyediakan hartanya. Bagaimana hartanya terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah orang lain. Nah, dia menyediakan Al-Quran lah. Nah, dia menyediakan infak pembangunan lah. Nah, untuk masjid, untuk rumah tahfiz. Ini bertujuan untuk agar dia tidak ketinggalan dalam mendapatkan pahala kebaikan dari orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, dia manfaatkan. Kalau dia tidak bermanfaat bagi waktunya, tidak bisa dimanfaatkan, maka dia manfaatkan hartanya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah kebahagiaan, kata Allah. Carilah kebahagiaan akhirat dengan apa yang Allah karuniakan kepada kalian. Nah, apa yang Allah berikan kelebihan kepada kalian, maka jadikanlah kelebihan itu sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan kalian di akhirat nanti. Atau bahasa kasarnya, carilah surga itu dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Dengan harta, maka salurkan harta tersebut. Dengan kekuatan, maka gunakan kekuatan tersebut. Nah, dengan kecerdasan, gunakan kecerdasan tersebut. Intinya untuk membantu orang lain. Al-anfa'uhum linnas, untuk memberikan manfaat bagi manusia. Nah, tadi Nabi SAW menyebutkan manusia yang paling cinta oleh Allah yang bermanfaat. Nah, sekarang amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Wahabbul a'mali ilallah. Nah, Nabi SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah sururut tudkhilhu ala muslim, yaitu membuat muslim lainnya bahagia. Kita buat orang lain bahagia. Nah, tentunya dengan apa yang
dilakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat orang lain bahagia. Bukan bahagia dengan cara kita kadang-kadang itu isinya maksiat, bukan. Ya, tetapi membahagiakan orang lain sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya au takshifu anhu kurbatun. Nah, yaitu mengangkat kesusahan orang lain. Nah, sebagaimana tadi pas di awal-awal kalau ada kesusahan orang lain, ya, kesusahannya apa? Misalnya dia sakit, bantulah dia dengan pengobatannya. Kasih dia mungkin 50.000 ini untuk bantu-bantu beli obat. Ya, dengan membawakan makanan atau bertanya sakitnya apa, nah, bantu beli obat. Nah, untuk meringankan bebannya, meringankan kesusahannya. Ya, itu mengangkat kesusahan orang lain. Dengan kita mengangkat kesusahan orang lain, tentu dia akan bahagia. Ya, Nabi SAW sabda dalam sebuah hadis itu, Allah selalu menolong hambanya selama hamba-hamba tersebut menolong saudara-saudaranya. Nah, Allah sudah siapkan balasan untuk orang-orang yang meringankan tangannya membantu orang lain. Nah, itu amalan yang pertama, mengangkat kesusahan orang lain. Nah, kemudian yang kedua, au taqdi anhu dainan, ya, membayarkan hutangnya. Ya, dengan kita membayarkan hutangnya, nah, ini membuat dia bahagia. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 271, ya, jika seseorang tidak mampu untuk membayar hutang, belum mampu untuk memberikan, ya, pembayaran atas hutang-hutangnya itu, maka dilanjutkan di ayat tersebut Allah katakan fa as-saddaqu fa huwa khairul lakum. Ya, jika mereka belum mampu untuk membayar hutang, maka dengan disedekahkan itu lebih baik. Nah, dengan disedekahkan. Nah, kalau dia bilang bulan depan lah kayaknya, bulan ini belum bisa untuk saya bayar hutang, maka berikanlah masa tenggang kepada mereka. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berikanlah masa tenggang dengan cara yang baik. Nah, jika belum mampu juga untuk bayar hutang, nah, kira-kira ini kalau diperkirakan ini sepertinya kawan ini nggak bisa bayar hutang lah kayaknya. Ini bayar kontrakan pun sering nunggak-nunggak. Fa as-saddaqu khairul lakum. Udahlah gini aja lah, nggak usah dibayar hutangnya. Udah sesedekahkan aja itu. Khairul lakum, kata Allah, itu jauh lebih baik, meringankan beban mereka. Nah, tapi ini ayat ini dihafal oleh piutang, ya, orang yang dihutangin. Nah, ini ayat ini dihafal oleh orang yang piutang. Jangan pula yang hutangnya hafal. Ah, ini bang, kayaknya bulan ini belum bisa kebayar hutang. Pokoknya bulan depan bayarlah kalau bisa. Kapan adanya lah. Kalau bisa bang, fa as-saddaqu khairul lakum, bang. Kalau bisa disedekahkan aja, bang. Jangan yang hutang yang hafal. Nah, yang dihutangin yang hafal. Ya, fa as-saddaqu khairul lakum. Udahlah, sedekahkan aja lah. Tapi kalau besar, nah, sekiranya dia mampu, ya, di kemudian hari, pertahankanlah. Kalau agak sulit untuk diikhlaskan, karena nominalnya besar ini. Nah, tapi kalau yang agak menurut kita kecil, nah, silakan diikhlaskan. Apalagi kalau yang besar diikhlaskan, itu jauh lebih baik. Dan orang yang berhutang, sebesar apapun hutangnya, kalau dia betul-betul berniat, berdoa dan ikhtiar untuk membayar hutangnya, sebanyak apapun itu, kata Nabi SAW, Allah pasti akan memudahkannya untuk membayar hutang tersebut. Tetapi kalau tidak ada niat sedikit pun dalam hatinya, maka sebesar apapun pendapatannya, maka dia tidak akan ada kekuatan untuk membayar hutang tersebut, karena tidak ada niat. Kalau ada niat, sebesar apapun hutang tersebut, pasti Allah akan mudahkan untuk membayarnya. Nah, itu yang kedua, yaitu membayarkan hutangnya. Kalau ada orang yang bercerita hutangnya segini, apa yang kita bisa bantu? Nah, bantu ringankan hutangnya. Nah, adalah ini saya kasih setengah, mudah-mudahan bisa membantu hutang sampean. Nah, walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa membantu, yaitu meringankan hutang saudara muslim kita. Nah, kemudian yang ketiga, au tatrudu anhu ju'an, ya, menghilangkan rasa laparnya. Ya, kalau bahasa sekarang itu mentraktirnya lah. Ya, mentraktir orang yang makan. Nah,
Kalau bapak dia ngajak untuk makan, nah, kita ngopi lah. Kalau dia bilang ngopi, pasti sarapan juga itu. Nah, kalau orang ini ngajak, itu pasti itu nanti dia yang bayar. Nah, kalau dia ngajak tenang aja. Nah, tadi akhirnya betul-betul dipercaya dia bisa membawa kebaikan, ya, memberikan makan kepada orang yang lapar. Maka orang-orang yang selalu mentraktir, ini jalan rezekinya itu terbuka lebar bagi mereka. Nah, orang-orang yang selalu mengeluarkan uangnya untuk memberikan makan, menghilangkan rasa lapar, menghilangkan rasa haus, ini jalan rezeki yang Allah berikan, atau kemudahan yang Allah berikan itu sangat besar bagi orang-orang yang selalu mengeluarkan hartanya untuk menutupi rasa lapar dan rasa haus orang lain. Nah, maka itu ada 3 amalannya, 3 amalan yang sangat disukai oleh Allah. Yang pertama ialah mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya, dan menutupi rasa lapar dan hausnya, atau menghilangkan rasa lapar dan haus orang tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba ayyuhzahaza 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa di antara kalian ingin dijauhkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman. Hendaknya pertama dia harus mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian lanjutan hadis ini, wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu ayyuta ilaihi. Dan hendaknya, nah ini tiket masuk surga kedua nih. Tiket pertama itu harus dia beriman. Ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang kedua, hendaknya dia juga berperilaku baik, ya, kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan dengan baik. Nah, ini 2 saja kata Nabi SAW. Nah, untuk mendapatkan surga itu, ya, tiket surga itu 2. Yang pertama, iman itu harus ada, karena ini kunci pertama. Tiket pertama itu, yang pertama itu ialah iman, itu harus ada. Kemudian yang kedua, berperilaku baik kepada manusia sebagaimana dia juga senang diperlakukan dengan baik. Nah, ini 2 saja. Artinya memberikan manfaat lah secara umum. Ya, iman yang pertama, yang kemudian yang kedua berperilaku baik. Walaupun orang itu bukan ahli ibadah, bukan ahlul ilmi, dia bukan orang yang alim, dia bukan seorang ustaz, tetapi ada iman di hatinya dan banyak memberikan manfaat kepada orang lain, maka cukuplah untuk menjadi tiket surga baginya. Dengan dia banyak memberikan kebaikan bagi orang lain. Apalagi setiap ada orang yang menuntut ilmu, ya, dia selalu menyelipkan hartanya untuk orang-orang yang mondok. Nah, ada orang yang mau pergi pesantren, dikasihlah uang tambahan, atau dikasihnya uang tiket, atau dikasihnya uang kitab, atau dikasihnya uang iuran per bulan. Nah, dia ada manfaat yang diberikan kepada orang lain. Nah, dia beriman kepada Allah, kemudian dia memberikan manfaat bagi orang lain. Ini sudah sangat luar biasa. Nah, dia sudah punya tiket surga. Nah, dan dia sudah menutup pintu neraka. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari kajian kita ini ialah bagaimana kita menjadi manusia terbaik. Ya, bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sekecil apapun manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain, maka berikanlah. Nah, ada sebuah kalimat yang disusun oleh ulama, dan ini menjadi nasihat bagi kita semuanya. Kalimat tersebut, ya, ini berbentuk nasihat. Hiduplah yang baik, jangan bersengketa. Jangan gunakan hatimu untuk membenci. Berkatalah yang baik, jangan pernah ada itikat menyakiti, menyinggung dan melukai, karena itu akan menyulitkan dirimu sendiri. Hidup hanya sebentar, hidup hanya sekejap. Orang yang kau sayang sebentar lagi kau akan tinggalkan. Dan ketika jatah hidupmu habis, pada saat itu alat secanggih apapun tak akan lagi bisa menghubungkan antara engkau dan orang-orang tersayangmu. Tak akan ada waktu untuk meminta maaf lagi. Karena itu, saat ini, saat engkau masih bersamanya, jangan banyak menuntut, tetapi banyaklah memberi. Maka hatimu akan jadi tenang dan bahagia. Bergaullah dengan baik. Buang semua kalimat negatif dari lisanmu, maka engkau akan senang hati. Hilangkan segala kegundahan.
Semakin engkau tak dapat bersesuaian dengan orang lain, akan semakin menderitalah dirimu. Hidup yang berdamai itu indah. Hidup yang berdamai itu tenang. Hidup tanpa benci itu senang. Hidup untuk menyayangi itu bahagia. Jangan mudah terpengaruh oleh keadaan, agar engkau bisa mempengaruhi keadaan. Karena orang yang mudah terpengaruh takkan pernah punya pengaruh. Terakhir, jadilah yang terbaik di antara yang baik-baik. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian subuh kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah kebaikan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan menambah kebaikan hati kita. Bukan hanya kebaikan zahir kita saja, tapi bagaimana kebaikan hati kita, yaitu kebaikan hati kita ialah semakin bertambah sabar, semakin bertambah mudah memaafkan, mudah minta maaf, mudah bersyukur, dan mudah untuk sabar dan ikhlas. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya meminta maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Selama 6 tahun saya memimpin untuk menjadi imam, dan sampai dengan akhir tahun ini insya Allah saya bertugas untuk menjadi imam. Mudah-mudahan selama saya memimpin Bapak Ibu semuanya, kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan ke depan insya Allah kita akan lebih baik lagi. Dan yang menggantikan saya jauh lebih baik ilmunya daripada saya. Adapun untuk usia, saya jauh lebih tinggi, lebih banyak usia saya. Tapi dari segi keilmuan, beliau jauh dari saya. Dan mudah-mudahan pengganti saya ini lebih baik daripada yang diganti. Dan intinya, setiap imam yang ada di sini, kalau selama kita jadi makmum, maka al-imamu junnati. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Maka jadilah makmum yang baik. Maka Allah akan menjadikan imam-imam yang ada di sini itu insya Allah menjadi imam yang baik. Doakan imam kita agar mereka terhindar dari segala maksiat dan dosa. Doakan imam kita agar mereka selalu bisa memimpin kita dalam berjamaah. Dan insya Allah saya masih di Marbella. Ya, tempat saya di RT 3. Ya, saya dah hijrah dari RT 4 ke RT 3. Nah, kita saling doakan juga. Dan selama saya di sini, insya Allah saya membuka diri untuk masjid. Selama saya masih bisa dimanfaatkan, saya bersedia untuk dimanfaatkan. Nah, dan selama saya di sini, insya Allah kalau imamnya tidak ada, saya pun bersedia mengganti imam sesekali. Nah, jadi intinya dalam pergantian imam ini, bagaimana kita bisa mengambil kebaikan dan manfaat dari setiap keadaan. Mudah-mudahan kita semuanya tanpa terkecuali DKM dan jemaah selalu diberikan kesehatan dan selalu dikekalkan hidayah dalam hatinya, dan semoga kita semua warga Marbella diberikan kekuatan untuk memakmurkan masjid kita tercinta, Masjid Al-Mutmainnah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir buyutana bi nuri tilawatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuri tilawatil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata ma'al Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata ma'al Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata ma'al Qur'an. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma astur 'uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma astur 'uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma astur 'uyubana fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Engkau yang maha tahu kesalahan kami ya Allah. Engkau yang maha tahu kelemahan kami ya Allah. Dan Engkau yang maha tahu dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara sengaja dan tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara terang-terangan dan tersembunyi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tengadahkan tangan kami ya Allah, mengharapkan ampunan dan ridha-Mu ya Allah. Mengharapkan ampunan-Mu ya Allah atas dosa-dosa kami ya Allah.
Ya Allah ya Rabb, tutuplah aib-aib kami ya Allah, tutuplah kesalahan-kesalahan kami ya Allah di dunia dan terlebih di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, satukanlah hati warga kami yang berselisih ya Allah, lembutkanlah hati mereka ya Allah, jadikan hati mereka mudah meminta maaf dan mudah memaafkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sentuhlah hati orang-orang yang belum meramaikan masjid ya Allah, sentuhlah dengan sentuhan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu dan hidayah-Mu ya Allah, sentuhlah hati mereka untuk memakmurkan masjid-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ya Allah, lembutkanlah hati kami dengan rahmat-Mu ya Allah, condongkanlah hati kami dengan perintah-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami angkat tangan kami ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa-dosa orang yang telah kami sakiti ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, tutup aib-aib mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tutup aib kami dan tutup aib mereka ya Allah, tampakkanlah kebaikan kami dan tampakkan kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kebaikan-kebaikan mereka menjadi sebab kebaikan bagi kami, dan jadikanlah kebaikan-kebaikan kami menjadi sebab kebaikan bagi mereka. Ya Allah ya Rabb, kami angkat tangan kami memohon kepadamu ya Allah, karuniakanlah ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan di perumahan kami tercinta, perumahan Marbella ya Allah. Ya Allah ya Rabb, damaikanlah kami ya Allah, damaikanlah kami ya Allah. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, jadikanlah hati yang dendam menjadi hati yang pemaaf, jadikanlah hati yang keras menjadi hati yang lembut, jadikanlah hati kami hati yang selalu saling membutuhkan, jadikanlah hati kami ya Allah hati yang selalu saling mencintai dan menyayangi karenamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, satukanlah hati pengurus DKM ya Allah, satukanlah hati para jemaah dan imamnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tutuplah aib kami ya Allah, agar kami tidak saling menggibah dan memfitnah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, satukanlah hati orang-orang yang berselisih ya Allah, satukanlah hati mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, karuniakanlah kami sakinah di perumahan ini ya Allah, karuniakanlah kami sakinah ketenangan jiwa, karuniakanlah kami kebahagiaan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kekalkanlah kami dalam hidayah-Mu ya Allah, selalulah tetapkan kami, istiqamahkanlah kami di jalan hidayah-Mu ya Allah. Allahumma rabbana afrigh alaina sabra, rabbana afrigh alaina sabra, rabbana afrigh alaina sabra. Karuniakanlah kami kesabaran dalam ketaatan kepadamu ya Allah, karuniakanlah kami kesabaran dan ikhlasan dalam melakukan setiap kebaikan-kebaikan karenamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.